BSI pokoknya banyak promo lah, banyak kemudahan yang dikasih sama BSI. Apa aja tuh? Duduknya udah pindah nih. Iya banyak sih. Jadi promonya itu DP-nya bisa 0% atau minimal 0%? Iya. Boleh, nggak ada DP. Boleh untuk rumah baru ya kakak. Oh, rumah baru. Rumah baru. Sorry, rumah baru tapi rumah pertama, kedua itu nggak masalah. Enggak. Yang penting rumahnya rumah baru, kemudian minimal DP 10%. Minimal DP 10%. Ada program-programnya lagi. Jadi siapa-siapa yang bisa mengikuti 0%, biasa siapa-siapa yang harus 10%. Kalau untuk lengkapnya itu nanti silakan menghubungi BSI terdekat. Oh. Assalamualaikum Ihwafillah, ketemu lagi dalam acara podcast kita Ruang Tengah Radio. Masih bekerja sama antara Radio Mujahidin FM dan Bank Syariah Indonesia area Pontianak. Kali ini kita udah kedatangan tamu ya, cewek lagi ya. Setelah yang minggu kemarin itu wanita juga, kali ini kita wanita lagi, yaitu Kepala Cabang KC Pontianak Ahmad Yani 2. Yeah. Bener ya, karena kemarin dengan Karina itu cerita tuh bahwa diamanya ada 3 kantor. Jadi ada yang nggak pakai nomor, ada yang nomor 1, ada yang ini nomor 2 ya berarti ya. Iya, KC Pontianak Ayani 2 dengan Ibu Urni Rahmani. Iya. Oke. Kakak aja manggilnya ya. Iya. Apa kabar Kak Urni? Alhamdulillah baik Kak Yuni. Gimana kabarnya Kakak? Baik, alhamdulillah. Semangat kemerdekaan. Tetap semangat. Tetap semangat. Kita akan membahas kali ini tentang BSI Gria Hasanah. BSI Gria Hasanah. Kemarin bahas mengenai Hasanakat, kali ini Gria Hasanah ya. Iya. Ini namanya Hasanah hampir sama dengan Hasanakat yang kemarin dibahas. Apakah belinya bisa pakai kartu Hasanakat atau gimana? Enggak juga pakai Hasanah kan. Oh enggak juga ya, karena kegedean ya. Kegedean, kita perlu limit yang sangat-sangat besar. Iya benar. Enggak, jadi ini kan BSI ini kan gabungan ya dari 3 bank. Jadi penggabungan dari masing-masing bukan logo ya, apa sih kayak entitas yang lama ya. Ya, entitas yang lama itu digabungkan. Jadi bersatu dalam hasanah, bersatu membawa faedah, bersatu menjadi berkah. Masya Allah. Jadi namanya jadi Gria Hasanah ya, BSI Gria Hasanah. Iya. Kayak apa itu Kak Urni? Maksudnya fiturnya itu seperti apa? Apakah semuanya bisa menikmati produk ini ataukah tertentu aja? Kayak kemarin kan kita pernah bahas masalah Mitra Guna, itu kan hanya untuk yang ASN aja. Iya. Nah ini kalau yang Gria Hasanah ini seperti apa? Untuk Gria Hasanah memang sih segmentasi kita saat ini masih banyak di karyawan tetap. Jadi seperti ASN, pegawai BUMN, BUMD, beberapa nasabah payroll kita juga bisa. Jadi wholesale yang memang sudah disetujui oleh Bank Syariah Indonesia itu bisa. Nah itu sih kakak untuk saat ini yang bisa kita layani. Kalau misalnya tadi kan Gria itu kan berarti rumah ya. Nah rumah itu baru kah, second atau kalau ruko gitu gimana tuh? Jadi semuanya bisa. Semuanya yang berbentuk bisa. Rumah bisa. Ya, yang penting dia bentuknya untuk ditinggali, investasi. Jadi bukan untuk usaha. Karena tujuannya memang untuk ditinggali ya. Iya. Rumah gitu maksudnya. Rumah. Sebenarnya bentuknya bukan hanya rumah. Kita bisa untuk rumah ini kan ada rumah baru, rumah second, terus ruko, rukan, apartemen, itu semuanya bisa kita biayai. Nah ternyata Ihwafillah punyanya apartemen ternyata bukan yang baru nih, apartemennya masih yang second. Itu juga bisa kita biayai. Gitu. Berarti rumah baru second ini bisa dibiayai berarti bisa semuanya. Biayai. Terus untuk jangka waktunya berapa lama? Jangka waktu untuk saat ini bisa sampai dengan 15 tahun. Nah 15 tahun ini khusus untuk Ihwafillah yang masih muda, yang pada millennials ini gitu ya. Milenial yang ada yang masih, kenapa lebih panjang lagi ada? Oh ada. BSI itu semuanya bisa pokoknya ya. Iya, itulah kelebihan BSI untuk saat ini. Jadi kalau yang untuk yang selain 15 tahun tadi ada yang lebih panjang lagi? Ada. Jadi untuk teman-teman yang masih pada muda, umurnya masih 20-an, jangka waktu pembiayaan bisa sampai 30 tahun ya. 30 tahun? 30 tahun. Misalnya ternyata umurnya sekarang 26, pensiunnya di usia 56. Berarti pembiayaannya bisa di 30 tahun. Itu masuk nanti di Griasi Muda.
Gini kakak, untuk Ria Si Muda ini fiturnya itu kan bisa sampai 30 tahun. Nah Mama angsurannya juga ya 30 tahun ya. Mama sampai pensiun ya yang muda-muda ini. Oh itu 30 tahun tuh maksimalnya ya. Jadi kalau misalnya kita Maksimal. mau yang 28, 29 tuh masih bisa lah masih ya. bisa disesuaikan Dan itu- dengan umur dan Oke. usia pensiun. Terus angsuran tadi tuh bertahap gitu bisa. Bertahap. Maksudnya naiknya gitu ya kayak anak tangga gitu ya. Iya, jadi katakan dari tahun 1 sampai ke 5 berapa, nanti 6 sampai ke 10, kemudian 11 sampai 30. Oh, ini kali ya apa namanya? Karena kan pendapatan kan kita biasanya kan selalu naik tuh ya, Nah, kenaikan dengan asumsi gaji ya. gitu ya Iya, yang sedang benar. diharapkan saat ini. Oh salah ya. Tetap ya, kita tetap mengharapkan iya, kenaikan tetap ya, Kakak, kenaikan. ya. Jadi kalau step up itu ini saya klik ini lagi ya biar nggak salah nangkep Iya, lo iya, sayanya. iya. Jadi kalau step up itu yang ngaturnya itu pihak bank atau nasabahnya, kitanya yang bisa. Oh saya sekian aja. Saya misalnya dari bank nawarin angsuran pertama sampai tahun pertama sampai dengan tahun kelima misalnya 1.200.000 Iya. gitu kan ya. Terus tahun ke dimasuk ke tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 misalnya saya maunya 1.500.000 atau dari bank yang nentuin Yang berdasarkan bisa pendapatannya kita analisanya gimana? semua tetap berdasarkan dengan pendapatan ya kakak ya. Cuman untuk angsuran pertama di step up yang pertama itu kita sesuaikan dengan kemampuan dari nasabahnya. Saat Jadi, itu gitu ya. Iya. Nah, saat mengajukan. Iya, Oke. jadi katakan tahun pertama sampai tahun kelima dia pengennya 2.500.000, oke kita settingkan di 2.500.000. Nah tahun ke-6 dan selanjutnya itu mengikuti proyeksi yang dibuat sama bank. Oh, Begitu. Nanti liatin ke kita, ke nasabahnya kalau oke, berarti kita bisa deal-dealan lah ya untuk Iya. lanjut. Oh, jadi itu kalau yang untuk yang Griasi muda ya. Iya, itu Griasi muda. Dan Kalau untuk umur-umur yang misalnya 40-an gitu, itu bisa nggak pakai Griasi muda? kalau yang 40-an kita pakai yang reguler aja kakak. Oh, karena Iya. itu tadi ya nyangkutnya di umur pensiun gitu ya. Iya, Oke. lebih enak pakai yang reguler. Toh posisi sekarang ya. Jadi Yang kalau reguler misalnya itu maksudnya teman-teman itu ya si Gria Hasana ini yang reguler. Gria, iya, basic Gria Hasanah. Jadi kan kita jangka waktu 1 sampai 15 tahun. Nah, promonya kita di bulan Juli Ini sampai senangnya basis pada promo loh. Iya, Tiap podcast pasti. ada aja promonya. Nah, Iya. ini promonya apa? ini karena kita mau ini ya memperingati 17 Agustus ya, Oke. hari kemerdekaan. Promonya itu bisa 1,11% efektif di tahun pertama. Kemudian tahun kedua sampai tahun ke-5 itu kita di 5,9%, kemudian sampai dengan lunas itu tahun selanjutnya itu di 11%. Wow, ini untuk sampai dengan Agustus saja. Nah, kalau ternyata teman-teman maunya single price, saya nggak mau lah ya naik-naik naik-naik karena gitu. ngatur lagi takut lupa, takut apa gitu kan. Kadang kan tahun selanjutnya tiba-tiba ada mau investasi yang lain mungkin nambah gitu ya. Nah, teman-teman pengennya fixed payment lah sepanjang jangka waktu. Promo kita sampai dengan Agustus ini kita di 7,99%. Wow. Itu sampai jangka waktu tidak akan Itu berubah. berarti ngajuin baru ya? Pengajuan baru. Pengajuan baru. Nah, Pengajuan sekarang baru. kalau misalnya saya punya fasilitas di Bank B misalnya. Iya. Terus saya mau pindahin nih karena dengar promo yang menarik dari BSI ini, Iya. saya mau pindahin nih ke BSI. Iya. Itu juga pakai produk yang itu. Pakai produk itu. Oh. Nah, kita kan oke. karena kita akadnya murabahah, jadi biaya adminnya bisa gratis Oke, ini sama Agustus. sampai dengan Agustus. Tapi kemungkinan kita belum lihat ya promo lagi. Biasa sih diperpanjang. Tapi kalau aplikasinya sudah masuk di bulan Agustus, tetap dikenakan 7,99. 7,99 tadi. Iya. Jadi mau itu beli rumah baru, mau beli itu rumah second, terus Iya. misalnya maupun kita mau take over, kita bisa dapatkan fasilitas itu. Iya. Nah, tadi kalau untuk yang take over tapi pengen pakai si muda misalnya, bisa juga. Bisa nanti disesuaikan. Jadi lebih kepada ini ya, lebih kepada kebutuhan nasabahnya maunya seperti apa ya Kak Urni ya? Iya, misalnya ternyata mau take over tapi pengennya 20 tahun, ya otomatis kita pakai si muda lah ya, gitu ya. Itu jauh lebih mempermudah lah Karena yang untuk si yang reguler muda-muda. sama yang tadi take over pindah ya. Iya. Itu maksimalnya 15 15 tahun. Jadi kalau lebih dari 15 tahun kita pakainya si muda. Si muda. Oke, paham. Iya. Nah, terus untuk
nasabah nih, untuk orang yang mau ngajukan, kayak saya pengen ngajuin, selain tadi berpenghasilan tetap, gitu kan ya, ada syarat lain nggak, Kak Urni? Syaratnya yang pasti sudah berusia 21 tahun lah ya. Oh iya, catat. Cakap hukum. 21 tahun, kemudian syarat lainnya standar sih, yang penting seliknya harus bersih gitu ya, pendapatannya yang penting masuk. Nah, agunannya sesuai, bisa masuk di hitungannya bank gitu ya. Udah gitu aja. Sesimpel itu ya? Iya, simpel aja. Jadi yang penting agunan kita cek agunannya clear, udah. Bisa. Gitu. Nah, Kak Urni tadi kan itu kan rumahnya, kalau di bayangan saya ya, rumahnya itu kan tadi berartinya rumah yang di kompleks gitu ya, ataupun rumah yang udah jadi, karena kan rumah second yang kita mau beli gitu kan, sudah ada fisiknya. Sekarang kalau misalnya saya punya tanah sendiri, mau bangun sendiri gitu kan ya, modelnya pengen model sendiri, mungkin kubahnya kayak gimana gitu kan, kubah berombak atau bagaimana, itu bisa dibayar sama BSI. Untuk saat ini produknya masih belum bisa kita biayai, kecuali ternyata rumah kakak nih di komplek perumahan yang sudah bekerja sama BSI. Oh, jadi misalnya saya beli kafling tanah di perumahan A gitu kan ya. Terus developernya sudah kerja sama BSI gitu, itu BSI. Bisa. Tapi model rumahnya sesuai kehendak saya? Sesuai dengan kehendak kakak. Itu bisa? Bisa. Nah, itu jadi pakainya yang mana tuh? Tadi apakah Gria Hasana, apakah Gria Si Muda, apakah yang untuk take over tadi atau gimana? Kalau produknya tetap pakainya BSI Gria Hasana. Jangka waktunya bisa sampai dengan 15 tahun. Itu tergantung dari desain yang dari kakak. Ternyata RAB-nya berapa gitu kan, itu yang kita bisa approve berapa. Misalnya ternyata 300 juta untuk pembangunan rumah gitu ya, 300 juta tahap awal, 100 juta dulu, nanti kemudian berjalannya waktu udah mulai pembangunan akan dibuka lagi, tapi pencairan langsung sekaligus di muka begitu. Jadi memang tergantung bangun rumahnya itu ya, itu ada jangka waktu, nggak harus selesai dalam tempo sesingkat-singkatnya, udah kayak proklamasi aja. Iya. Sebenarnya sih memang harapannya bisa sesegera mungkin ya gitu kan, selesai. Nah, katakan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, lebih dari itu biasanya agak ini ya, kita akan evaluasi sih sebenarnya. Oke, gitu. Jadi memang ada kesepakatan antara nasabah dengan bank, pembangunan itu harus selesai dalam waktu misalnya 6 bulan lah ya, yang masuk akal ya gitu ya. Jadi nggak bisa kita yang ngatur gitu ya. Iya, katakan pembangunan mau jalan sampai 2 tahun ya nggak bisa lah ya kakak. Itu kan renovasi panjang itu berarti. Itu yang kita nggak bisa. Rumah harus selesai dalam 6 bulan. Berarti gitu. Ini juga ya, maksudnya banyak jenis produknya ya. Fiturnya banyak dan dengan ketentuannya yang masing-masing berarti. Nah tadi untuk perumahan ini fiturnya masih sampai sekarang masih dengan yang ASN, pegawai tetap namanya sudah payroll. Nah, pegawai swasta bisa, yang sudah yang bonafit lah ya, yang sudah penggajiannya sudah transfer bank gitu, itu bisa karena kan lebih mudah untuk diverifikasi oleh pihak bank. Nah, ini saya kepengen tahu nih ya, penasaran. Jadi kan kadang kan kita kalau masukin aplikasi ya permohonan misalnya ke bank, tuh kan kadang petugas bank suka bilang S dan K ya, ketentuan berkas tuh lengkap gitu kan ya, berkas tuh lengkap. Sebenarnya nih Kak Urni bisa nggak dijelasin urutannya tuh kayak mana sih, misalnya dari berkas lengkap masuk terus diapain gitu kan ya, terus abis itu keluarnya apa, terus abis itu bagaimana sampai akhirnya kita dinyatakan bahwa kita tuh sudah memiliki sudah menjadi nasabah BSI, sudah menikmati fasilitas pembiayaan dari BSI. Iya. Jadi kalau berkasnya sudah lengkap, itu yang sudah bisa kita input di sistem. Jadi kalau belum lengkap tuh itu dari pihak ini ya, dari pihak bank. Jadi kalau belum lengkap, sistem kan nggak bisa bergerak ke step selanjutnya, begitu. Jadi berkas lengkap, kemudian di input di sistem, sudah step berikutnya, stepnya itu adalah step penilaian, maka teman-teman nanti turun lagi untuk pengecekan rumah. Ada biaya nggak itu?
Tidak ada. Oh, free. Free. Untuk plafon-plafon tertentu sebenarnya. Tapi kalau udah plafonnya di atas 1 miliar, otomatis tetap harus kita pakai yang namanya KJPP. Oke, itu ada biayanya? Biaya kalau itu. Oh, jadi tergantung dari tergantung nominal plafon. Plafonnya ya? Iya. Oke. Terus dari situ tuh kadang kepengen tahu ya, nasabah kepengen tahu. Kadang kan kok lama banget sih, diapain aja sih berkasnya gitu kan? Iya, sebenarnya kalau untuk sampai dengan persetujuan bank, sebenarnya kalau berkas lengkap gak lama ya kakak ya, dalam waktu 1 bulan juga udah dapat persetujuan. Hanya saja untuk pencairan yang namanya program GRIA, pengecekan sertifikat yang biasanya harus kita pastikan lagi. Nah itu sudah di luar dari pihak internalnya BSI. Jadi gitu. tadi tahapan yang pertama itu kita masukin berkas dulu, terus kedua verifikasi tadi istilahnya, verifikasi terus input gitu kan ya, gitu terus semua input ya. di sistem itu dari pihak bank, terus ada yang namanya tadi apa, lihat jaminannya ya, pengecekan jaminan. Pengecekan jaminan itu berarti dari pihak bank juga. Dari pihak bank juga itu nanti lanjut dengan apa tadi tuh yang dicek pengecekan sertifikat. Habis pengecekan sertifikat terus apa lagi Kak Orni? Kan udah keluar jika sertifikatnya udah selesai dan SP3 kita juga sudah keluar. SP3 tuh surat persetujuan pembiayaannya dari bank itu sudah berarti keluar. Kalau udah keluar surat persetujuan pembiayaan dari pihak bank berarti udah oke nih. Udah oke. Udah itu udah tinggal urusannya sama pihak-pihak luar aja. Nanti kan kita harus memastikan dari penjual semuanya data-datanya udah harus masuk. Kita orderkan lagi ke notaris. Nah mungkin proses-proses ini yang masih akan memakan waktu gitu ya. Gitu sih. Setelah itu dari notaris baru lanjut ke akad dan pencairan. Iya. Oh, jadi simple pantesan nih kalau misalnya kita kan kadang nanya gitu kan ya, abis dari ini berapa lama gitu kan ya. Ternyata tahapannya tuh tadi mungkin sampai 6 kali ya sampai kita dengan harus akad. ada kerjasama lagi dengan pihak eksternal ya, itu yang mungkin biasanya memakan waktu. Oh, gitu. Karena di luar dari BSI itu sendiri ya. Iya. Nah sekarang lanjut lagi nih. Setelah mengetahui tahapan-tahapan tadi, kan kita mau dibiayai. Saya misalnya pengen beli rumah gitu kan. Apalagi sih yang mesti nasabah siapkan? Yang pasti harus ada porsi dana dari nasabah. Uang muka ya. Uang muka. Biasanya kan uang muka 30% dari harga ini. Nah kalau di BSI berapa minimal BSI uang muka? pokoknya banyak promo lah, banyak kemudahan yang dikasih sama BSI. Apa aja tuh? Duduknya udah pindah nih. Iya banyak sih. Jadi promonya itu DP-nya bisa 0% atau minimal 0%? Iya. Boleh? Nggak ada DP? Boleh untuk rumah baru ya kakak. Oh rumah baru. Rumah baru. Sorry rumah baru tapi rumah pertama kedua itu nggak masalah? Enggak. Yang penting rumahnya rumah baru, kemudian minimal DP 10%. Minimal DP 10%. Ada program-programnya lagi. Jadi siapa-siapa yang bisa mengikuti 0%, biasa siapa-siapa yang harus 10%. Kalau untuk lengkapnya itu nanti silakan menghubungi BSI terdekat. Oh, jadi tadi saya tertarik ya. Berarti kalau yang DP 0% itu tadi untuk semua program GRIA, apakah itu GRIA Hasanah, GRIA Si Muda, gue ngapalin nih pro BSI sama GRIA yang take over tadi tuh ya dari bank B ke bank A itu apa sih namanya? Yang bisa tuh Si Muda sama take over bisa sih. Oh. Iya. Enggak Si Muda semua take itu over, bisa sama untuk pembelian rumah baru ya. Oh. Jadi uang mukanya nggak perlu disiapin, hanya nanti siapin dana untuk biaya-biaya yang timbul ya. Kan kita karena kita banyak kerjasama juga dari pihak ketiga. Nah biaya yang timbul itu apa aja? Yang pasti biaya asuransi harus disiapkan, kemudian biaya notaris. Biaya notarisnya ada. Sudah itu aja, sama paling pihak bank minta dana blokir 1 kali angsuran. Oke. Gitu. Jadi udah DP 0%, jangka waktu udah bisa panjang gitu ya, udah bisa 30 tahun. Harusnya nggak ada alasan lagi ya buat Ikhwa Villa semuanya untuk berpindah ke BSI. Nah, terus kalau untuk kemarin kan kalau untuk gadai katanya kan nggak bisa dilayani oleh semua outlet BSI nih. Nah, kalau GRIA and the gang ini GRIA maksudnya GRIA Hasanah gitu kan ya, GRIA Si Muda dan GRIA untuk yang tadi take over gitu kan dan ya, teman-temannya GRIA dan kawan-kawan itu bisa dilayani oleh semua BSI yang ada maksudnya semua kantor layanan itu, semuanya bisa. Semuanya bisa dilayani. Bisa. Baik. Oke, kita langsung aja nih ya. Siapa tahu ada netizen yang ingin bertanya, dipersilakan.
Bisa, itu kan dia pakai atau ya kakak. Jadi 21 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau umur 21 tahun belum menikah ya nggak apa-apa. Yang penting udah 21 tahun dan cakap hukum sebenarnya. Gitu. Kalau sudah menikah tapi belum 21 tahun juga boleh karena sudah menikah tadi ya. Bisa, cuman kita lihat lagi ya pasangannya ya. Umurnya berapa. Oke. Terus lanjut kakak. Bisa pakai Gria Takeover tadi kakak. Itu. Gria Takeover ya. Iya. Berarti dianya nih netizen ini punya fasilitas Gria di bank lain ya, gitu di bank lain. Iya. Terus mau dipindahin ke BSI. Bisa tadi tuh pakai yang tadi tuh Takeover ya. Takeover. Apa namanya Gria Hijrah ya? Gria Hijrah namanya. Itu jangkauannya berapa lama Kak Urni? Bisa sampai 15, kalau dia muda ya tetap bisa kita masukkan lagi ke Gria si muda sampai dengan 30. Jadi nggak mesti pakai produk Gria Hijrah ya? Enggak, tapi produknya tetap masuk ke Gria Hasanah. Pembagiannya aja namanya Gria Hijrah, nanti biaya adminnya juga digratiskan. Ada biaya lah ya yang lebih dimurahkan, dimudahkan. Kalau mekanismenya tergantung dari nasabah maunya seperti apa. Kalau dia pengennya single price itu berarti jangka waktu apapun pembayaran angsurannya sama, itu bisa. Ini yang yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional ya. Iya. Kalau yang saya dengar ya, makanya nanti Kak Urni jelasin lagi nih, yang namanya yang namanya syariah itu kan berarti berarti single price ya. Single price itu berarti misalnya kita berakad sampai dengan 15 tahun. Iya. Berarti kalau single price itu selama 15 tahun angsurannya segitu? Iya, tidak berubah. Selama 15 tahun angsurannya akan tetap. Jadi kalau misalnya angsurannya saya misalnya 2.500.000, berarti sampai selama selesai 15 tahun tuh 2.500.000. Oke. Nah, karena akadnya murabaha, jadi harga jual dan harga beli dan harga jual sudah disepakati di depan ya kakak. Jadi itu yang membedakan syariah. Akad-akadnya itu udah jelas dari awal, tidak akan berubah sampai dengan akhir pembayarannya segitu, gitu kan, harga jualnya segitu. Nah, kalau misalnya ternyata nanti ada pelunasan dipercepat, itulah yang akan dikurangi, tetapi tidak akan melebihi dari harga jual yang telah disepakati di awal. Itu. Terus tadi kalau misalnya tadi kan yang single price ya. Iya. Tadi kalau misalnya nasabahnya mau yang step up ya. Step up juga bisa. Bisa. Kalau step up itu kan sebenarnya naik juga ya. Naik juga, tapi itu kan sudah disepakati di awal stepnya. Tahun pertama sampai ke 6 tahun pertama sampai ke 5 berapa, tahun ke 6 sampai 10 berapa, tahun selanjutnya berapa, itu udah disepakati di awal. Jadi teman-teman juga sudah tahu sebenarnya. Ngawang-ngawang gitu Kak Urni ya. Jadi kalau misalnya Ikhwafilah ngajuin yang step up pun udah tahu nih, udah jelas nih bahwa nanti di tahun ke-6, masuk tahun ke-6, angsuran saya itu naiknya sekian rupiah gitu kan ya. Sekian. Jadi tetap harga jual di akhir juga tetap diketahui gitu. Hebat ya Besi ya, luar biasa. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kalau saya sih beranggapannya lebih enak mengatur cash flow-nya kita gitu loh. Cash flow-nya kita. Jadi misalnya sekarang kemampuannya mungkin kalau nggak bisa masuk yang single price, ini kalau saya salah dibenerin ya Kak ya. Jadi kalau misalnya hitungannya mungkin di single price nggak bisa, berarti kita masuknya yang ditawarnya yang step up tadi gitu kan ya. Step up tadi berarti itu sudah ketahuan nih nanti di tahun keberapa naiknya itu berapa rupiah. Dikasih ke kita ya Kak Urni dikasih ke kita, nah Bu, nanti kan nih proyeksinya nanti ke depan tahun ke-6 langsung jadi berapa, dikasih ke kita ya? Tetap dikasih. Dikasih. Itu yang membedakannya. Jadi harga awal sampai dengan akhir itu sudah diketahui dan tidak akan berubah. Begitu. Oke, ada lagi enggak Kak? Udah selesai? Ayo Kakak. Masih ada satu lagi. Oke. Usia sampai dengan usia pensiun yang bisa kita layani. Misalnya ternyata usia pensiunnya 56 atau 58 untuk yang PNS, sampai dengan usia 58 yang bisa kita biayai. Begitu. Karena fokusnya yang sekarang ini masih ke
berpendapatan tetap dulu ya. Jadi Iya, tergantung golongan dari berpendapatan tetap. Oke, kalau nanti yang wira swasta udah bisa buka yang wira swasta mungkin lain lagi ya. Iya. Oke, Kak Urni terima kasih banyak nih. Sama-sama. Tadi saya pengen ulang-ulang dikit nih soal promonya yang selama bulan Agustus ini, mumpung masih bulan Agustus kan ya. Tadi promonya tadi 1,11%. 1,11%. Untuk 1 tahun pertama, 5,9% untuk untuk tahun berikutnya, kemudian 11,5% untuk tahun berikutnya. Itu yang untuk persentasenya ya. Iya. Kemudian ada juga yang DP-nya 0% juga ada ya. DP-nya 0%. Oke, terus itu Iwafila tinggal datang ke seluruh outlet, seluruh kantor layanan BSI dimanapun berada. Dimanapun, kalau mau ada di daerah bisa, di Sanggau kita ada, di Singkawang ada, Sintang ada. Selanjutnya nanti di Landa, di Ngabang, di Putus Sibau kita ada. Ada ya. Dan Kuburaya tentunya. Oke. Jadi semuanya ada, tinggal Iwafila aja yang nanti mengunjungi seluruh outlet BSI terdekat. Iya. Baik. Dan satu lagi, Iwafila bisa kunjungi rumahimpian.id untuk melihat simulasi. Simulasinya misalnya dengan pendapatannya Iwafila bisa dapat plafonnya berapa, terus step up-nya seperti apa. Nanti juga di rumahimpian.id Iwafila bisa pilih kantor layanan yang diinginkan. Di situ sudah tersedia semuanya. Oh, jadi buat yang lagi mager-mager ya, males, panas, mau ke BSI terdekat, ngantri segala macam, udah tinggal klik aja ya, buka di rumahimpian.id, kelihatan situ semuanya. Iya, di situ simulasinya lengkap semuanya. Tinggal misalnya ternyata mau pengajuan, buka juga dari situ. Nanti tinggal diupload KTP dan NPWP-nya aja. Baik, sudah selesai. Pokoknya simpel banget lah di Thank you BSI. Kak Urni, terima kasih banyak. Terima kasih ya Kak Urni sama-sama, atas waktunya membahas mengenai BSI Gria Hasanah. Mudah-mudahan ini Iwafila ya mungkin kepikiran gitu kan ya, belum kepikiran pengen punya rumah, bisa segera klik gitu kan ya, mau model yang seperti apa, silakan langsung aja kunjungi Bank Syariah Indonesia terdekat. Yes, mumpung masih ada promo sampai dengan 31 Agustus ini. Kalau beruntung berarti lanjut lagi ya promonya ya. Lagi. Biasanya sih begitu ya, insya Allah. Amin. Terima kasih ya Kak Urni. Sama-sama Kak Yuni. Baik, terima kasih juga buat Ikhwafila semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.